Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru kreatif dan inovatif. Perkenalkan, nama saya Ilham Widya Yusa, mahasiswa PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan topik 7 mulai dari diri. Pada topik 7 kali ini, kita mahasiswa mencoba untuk merenungkan dan menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian jawablah secara lisan dalam rekaman video dan hasilnya diunggah ke LMS. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Guru merupakan agen of change. Guru kreatif dan inovatif telah memberikan dampak yang signifikan pada pandangan saya tentang bagaimana seorang pendidik sebenarnya. Guru tidak hanya menjadi pembawa informasi dan pengetahuan kepada peserta didik, tapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu memotivasi dan menginspirasi peserta didik melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Contoh kegiatan yang kreatif dan inovatif yaitu guru bisa menggunakan pendekatan culturally responsive teaching, yaitu mengkaitkan budaya yang ada di sekitar peserta didik ke dalam pembelajaran agar menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menarik, dan relevan bagi peserta didik. Guru mengajarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide yang ada, dan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk berhasil dalam kehidupan. Dengan demikian, guru kreatif dan inovatif telah mengubah pandangan saya tentang peran seorang pendidik dari sekedar mengajar menjadi bergerak, pembelajar yang dinamis, dan berorientasi pada peserta didik. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Lalu, bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Iya, saya memiliki pengalaman dengan seorang guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam mengajar mata pelajaran biologi ketika saya duduk di sekolah menengah pertama di kelas 8. Kami, para peserta didik, melakukan percobaan secara langsung tentang eksperimen tulang lunak dan tulang keras, di mana setiap peserta didik perwakilan kelompok diminta untuk membawa tulang keras dan tulang lunak pada paha ayam. Kemudian kami melakukan percobaan sederhana untuk tulang yang pertama, yaitu diletakkan ke dalam larutan asam atau HCl. Sedangkan tulang yang kedua dilakukan pembakaran hingga tulang tersebut menjadi abu. Setelah melakukan kegiatan tersebut, setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap kedua tulang tersebut. Kemudian setelah mengamati, kami diminta untuk mengisi tabel pengamatan dan menyimpulkan dari percobaan yang telah saya lakukan dan kelompok kami lakukan. Dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru biologi saya yang kreatif dan inovatif, pengalaman tersebut mempengaruhi pembelajaran Anda atau saya, yaitu bagaimana pembelajaran kreatif dan inovatif dapat mempengaruhi pola pikir serta menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan secara langsung dengan menghadirkan suatu inovasi-inovasi kreatif yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya pada saat mempelajari tentang tulang rawan dan tulang keras melalui tulang ayam yang
dari rumah. Pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru. Seorang guru untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran atau pembelajaran, guru harus mengevaluasi secara langsung dengan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan. Yang kedua, guru dapat mengevaluasi karya peserta didik dengan melihat hasil karya atau proyek peserta didik untuk menilai tingkat kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir, guru dapat memberikan feedback kepada peserta didik dengan memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar peserta didik untuk mempelajari bagaimana pemahaman peserta didik yang diserap melalui pembelajaran yang dilakukan. Pertanyaan keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik? Mengapa demikian? Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Hal ini dikarenakan keterlibatan aktif peserta didik dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif seringkali membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, seperti melalui proyek berbasis masalah, kemudian eksperimen sederhana, diskusi, tanya jawab, kemudian menghadirkan masalah-masalah yang menantang yang membuat peserta didik aktif. Hal ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik, lebih kreatif, serta inovatif bagi peserta didik, sehingga mampu meningkatkan minat terhadap mata pelajaran. Kemudian, hal ini memiliki relevansi dan konteks kreativitas dan inovasi, memungkinkan guru untuk menghadirkan pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ketika peserta didik melihat keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian, penekanan pada eksplorasi dan penemuan pendekatan kreatif dan inovatif mampu mendorong peserta didik untuk menjelajahi ide-ide dan kreativitas baru yang dimiliki dan ditemukan melalui proses pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki kontribusi dan kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide yang mereka miliki dan ide-ide yang mereka kembangkan. Kelima, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik? Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam belajar dengan lebih aktif. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran bukan hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, terlebih dahulu akan membentuk semangat, juga dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sesuai kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang dihadirkan oleh guru. Dalam pendidikan, memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Dengan memberikan ruang dan tantangan yang menantang, serta mendorong kolaborasi dan menggunakan metode pembelajaran aktif, pendidik dapat membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis dan menemukan solusi inovatif untuk penyelesaian sebuah masalah berdasarkan pengalaman langsung dan eksperimen yang dilakukan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik, tapi juga mampu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia
nyata yang lebih baik ke depannya, sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan alam. Pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan teknologi memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif. Dalam sebuah pembelajaran, beberapa peran diantaranya yaitu yang pertama, akses ke sumber daya yang lebih luas. Teknologi mampu memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan materi belajar yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang dapat dipersonalisasikan dengan teknologi, guru dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang baik, kemudian sesuai dengan gaya dan minat peserta didik. Selain itu, peran teknologi mampu memudahkan peserta didik untuk memahami sebuah materi pembelajaran. Selain itu, teknologi mampu memiliki dampak yang sangat signifikan, khususnya pada motivasi, minat, gaya belajar, serta hasil belajar. Pertanyaan ke-7, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik? Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu memperhatikan kebutuhan individual pada peserta didik dengan cara mengenali dan memahami kebutuhan minat dan gaya belajar masing-masing peserta didik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna dengan cara menghadirkan pembelajaran yang mereka alami atau sesuai kisah nyata yang mampu meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Kemudian, selalu berkomunikasi dengan baik dalam suasana yang inklusif dan mendukung pada proses pembelajaran. Kemudian, memfasilitasi pembelajaran aktif, merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran termasuk melalui diskusi, proyek, tanya jawab, atau presentasi. Kemudian, mampu. Yang ke-8 yaitu apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Saya sangat percaya bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Mulai dari tantangan yang kompleks dengan cara guru kreatif dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan merancang atau merangsang pemikiran kritis peserta didik, mendorong kolaborasi yang inovasi, kemudian mampu memahami latar belakang, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik dengan tujuan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna, aman, serta nyaman bagi peserta didik. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan. Untuk mencapai hal itu, saya akan mengambil beberapa langkah yang meliputi yaitu terus belajar. Saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki sehingga
menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Kedua, saya akan menerapkan etos kerja guru lebih baik lagi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan saat berinteraksi dengan masyarakat di sekolah ataupun masyarakat umum. Kemudian, saya akan menerapkan profil guru Pancasila. Dengan menerapkan profil guru Pancasila, saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi dan mengedepankan peserta didik. Yang terakhir, saya akan berusaha untuk menerapkan karakter luhur guru, karena karakter luhur guru memiliki peran penting dalam menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas untuk